Jadi begitu teman-teman, saya mengutip salah satu quotes-nya atau pernyataannya dari Bruce Lee ya. Nah, udah azan, saya tutup setelah quotes ini. Kata Bruce Lee itu, aku tidak takut dengan seseorang yang mempunyai 1000 jurus, tetapi dengan 1 kali latihan. Tetapi aku takutkan adalah orang yang punya 1 jurus dengan 1000 kali latihan. Inilah habit and repetition, pembiasaan dan pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari ini kita bisa berkumpul di acara yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama kita panjatkan pujian Alhamdulillah atas berbagai karunia-Nya, limpahan rahmat dan nikmat-Nya tentu saja. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mudah-mudahan dapat syafaat di hari kiamat kelak. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait, Mas Wira beserta istri Wira. Terima kasih atas ketersediaannya bagi kami nih tamu asing gitu. Terima kasih atas fasilitas tempatnya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari komunitas Yuk Nulis ya. Insya Allah khusus aku ada Ustazah Iis, ada Ustazah Dewi, ada Ustazah Bundanya Raka, Ustazah semua. Jadi memang kita itu sebetulnya kan di grup itu banyak ya, ada sekitar 20 atau 30 orang itu. Tetapi qadarullah mungkin lagi pada sibuk, apalagi hari Ahad, acara emak-emak biasanya padat gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya, daripada kita nggak memulai, kita mulai aja seadanya. Baik, untuk menambah keberkahan pada acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kenapa saya menggagas acara ini? Nanti teman-teman insya Allah yang belum berkesempatan hadir bisa nyimak di YouTube. Berarti di channel YouTube-nya atas nama Iis. Gitu, nanti insya Allah linknya di share ke grup di beliau. Jangan lupa subscribe, like and share ya. Gitu, nyalakan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik dari Ustazah Iis gitu ya. Dan udah ada kontennya ya? Udah ada kontennya. Nanti kontennya tentang pelajaran gitu ya. Tapi intinya nanti YouTube-nya di YouTube beliau gitu. Awalnya memang kita mau live streaming via FB karena tadi menyarankan direkam aja, nanti baru diupload ulang ke Facebook. Teman-teman semuanya, pada kesempatan siang hari ini sebetulnya saya itu ingin mengajak teman-teman untuk menyamakan visi ya, persepsi ya gitu ya. Nah, ini ada Bunda Raka, Bu. Nanti Bunda Raka juga bisa dari tadi bingung beliau itu acara apa sih gitu kan, siapa aja yang datang. Nah, ini saya sedikit jelaskan. Jadi mengawali dari Al-Quran surat Al-Mulk ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala."
Gitu. Jadi memang Allah itu menciptakan mati dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Jadi sebelum bicara masalah nulis, saya itu ingin mengajak teman-teman untuk kita bermuhasabah ulang gitu. Jadi ternyata kita hidup di sini ini diuji oleh Allah. Bahkan yang uniknya di ayat ini Allah menyebutkan maut wal hayat gitu ya. Kematian dan kehidupan Allah balik, padahal kan kita tahu ya, padahal kita tuh kalau menurut kita itu hidup dulu baru mati, tetapi di ayat ini teman-teman semuanya disebutkan maut wal hayat, mati baru hidup. Ini maksudnya apa gitu? Maksudnya jadi ternyata Allah itu seolah-olah ingin memberitahu bahwa hidup kita itu sebentar loh di dunia ini gitu. Dan yang lama itu nanti di akhirat gitu. Nah makanya dulu saya pernah nulis perbandingan antara dunia, alam barzah, alam mahsyar dan akhirat itu sendiri. Di mana dunia kita paling hidup 60-70 tahun gitu ya. Kayaknya kok kita juga baru kemarin kita kecil, kuliah, menikah. Kok sekarang udah tiba-tiba mau punya cucu. Ada yang udah mau punya cucu nih di sini? Baik. Oh, udah bercucu. Oh, cucu ponakan. Sama saya juga ada yang udah manggil mbah nih. Soalnya kakak-kakak udah ada yang punya cucu. Nah, jadi kayaknya baru kemarin. Ini menandakan bahwa hidup di dunia itu sebentar gitu. Nanti kita juga akan berpindah ke alam barzah atau alam kubur yang lamanya itu Masya Allah itu sampai kiamat. Kalau kita wafat hari ini, kiamat 2000 tahun lagi, berarti kita nunggu di alam barzah itu 2000 tahun. Nah ternyata 60, 70 sama 2000 nggak ada apa-apanya. Dari situ nanti kita akan pindah ke padang mahsyar, di mana di hadis disebutkan ngantrinya itu 50.000 tahun lamanya, Masya Allah ya. Lama banget gitu kan, nggak kebayang 50.000 tahun itu segimana. Kemudian kita pindah ke surga neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nah, di sini saya itu ingin mengajak membuka paradigma teman-teman semuanya gitu ya, khusus di grup kajian muslimah dan insya Allah nanti komunitas jurnalis. Yuk kita manfaatin hidup yang sebentar ini, kita mau ngapain sih gitu. Supaya harapannya apa? Hidup yang sebentar ini punya makna. Punya makna dan tentu saja hidup yang sebentar ini menentukan perjalanan panjang kita nanti. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, saya menggagas bikin komunitas Yuk Nulis namanya. Kalau mungkin komunitas Yuk Ngaji kan udah ada tuh gitu ya. Kayaknya Yuk Nulis itu belum ada. Nah saya menggagas ini. Kenapa tulisan gitu ya? Karena ada peribahasa ketika kita ingin membuka jendela dunia itu dengan apa nih Bu Guru nih? Kalau ingin membuka jendela dunia lewat apa? Membaca tuh. Ya. Tetapi ya, jadi kalau ingin membuka jendela dunia dengan membaca. Terus kita tambahin nih, ingin mengubah dunia lewat tulisan seperti itu. Ini saya ya, Bunda Dewi ya. Apa boleh dibikin quotes tuh, bikinin gitu ya. Jadi membuka buka jendela dunia dengan membaca. Kalau kita ingin mengubah dunia melalui tulisan seperti itu. Jadi ternyata tulisan ini ya, apalagi di masa sekarang dunia digital gitu ya, di mana one small village gitu ya, jadi dunia itu kecil berasa di genggaman karena ada media sosial. Jadi akses kita itu terhubung itu cepat banget gitu. Baik itu kita sesama komunitas lokal maupun internasional. Nah jadi tulisan ini itu harapannya kita itu bisa menjadi salah satu sarana kita untuk bekal kita nanti pulang ke akhirat gitu. Ini rame banget. Nah ya itu jadi harapannya nanti melalui tulisan-tulisan yang sederhana itu kita akan belajar nulis bareng-bareng gitu ya, artikel sederhana tentunya bermuatan positif akan kita latih dengan sistem habit and repetition.
Apa itu habit and repetition? Habit and repetition itu, habit itu pembiasaan, repetition itu pengulangan. Jadi harapannya ketika nanti sudah dibiasakan kemudian dilakukan secara berulang-ulang, ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan expert itu sendiri. Akan menimbulkan menghasilkan expert itu sendiri, karena seseorang yang ahli pun itu berasal dari yang biasa-biasa saja gitu. Kemudian dia belajar terus mengulangi kemudian jadilah expert. Jadi poinnya yang pertama teman-teman, kenapa kita ingin membentuk komunitas Yunulis? Yang pertama, ini sebagai sarana kita untuk memanfaatkan hidup yang sebentar ini untuk bekal kita di akhirat. Coba teman-teman bayangin kalau kita bikin tulisan yang bagus gitu ya, menginspirasi banyak orang. Kemudian kita besok wafat, kok tulisan kita itu nyebar terus di media sosial. Dan orang banyak yang tercerahkan, tersadarkan. Karena barangkali separagraf, 2 paragraf yang kita tulis. Bok itu ngalir terus kan gitu ya. Di bahasa Majenangnya muncul ada mboknya. Gitu ya. Nah jadi itu akan ngalis terus, karena kita yakin, kita tahu semuanya teman-teman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, "Idza mata insan in qata'a amaluhu." Gitu. Ketika anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu, terputuslah semua amalan soleh, semua amalannya gitu. Ila min salasin, kecuali 3 perkara. Dari 3 perkara ini, satu diantaranya adalah ilmun yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi harapannya nanti tulisan yang kita buat, sesederhana apapun, sependek apapun, kalau memang itu bermuatan positif, bisa menginspirasi banyak orang, bisa mengajak orang lain lebih baik, ini menjadi ilmu yang tafa'u bih. Walaupun sederhana misalnya hanya sebatas caption atau quotes ya, jangan lupa bahagia gitu. Bahagia itu bukan dicari tetapi diciptakan misalkan. Cara menciptakan bahagia tentu saja dengan makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sederhana banget. Gitu ya. Sederhana banget, barangkali bagi kita mah biasa, tapi bagi orang lain yang hidupnya lagi bundet gitu ya, yang lagi nyari bahagia gitu ya. Lagi nyari bahagia, barangkali itu sangat bermanfaat banget gitu. Makanya harapannya nanti kita samakan visi dan persepsi bahwa kita membuat komunitas menulis semata-mata untuk mengejar ridho Allah gitu. Bukan ingin mendapatkan finansial ataupun popularitas gitu ya, ataupun hanya sebatas gaya-gayaan, bukan. Tetapi kita menulis itu semata-mata untuk bekal ke kampung yang abadi tadi gitu. Coba deh saya sendiri, kita muhasabah ya, saya sendiri barangkali sholat kita masih banyak nggak khusyuknya gitu ya, hati banyak kotornya. Kemudian saum sunnah pun bolong-bolong, ngaji pun males-malesan gitu, tahajud pun demikian. Lalu nanti kalau kita menghadap Allah, apa sih yang kita banggakan gitu? Tapi kok kita pengen surga firdaus, surga tertinggi. Nah tentunya kan harus memantaskan diri. Nah minimalnya, seenggak-enggaknya kalau kita ada amal soleh tambahan dalam hal tulis menulis ini mudah-mudahan menjadi salah satu bisa mengcover atau menambal kekurangan-kekurangan amal soleh kita yang lain. Jadi begitu teman-teman, saya mengutip salah satu quotes-nya atau pernyataannya dari Bruce Lee ya. Nah, ini udah azan, saya tutup setelah quotes ini. Kata Bruce Lee itu, aku tidak takut dengan seseorang yang mempunyai 1000 jurus, tetapi dengan 1 kali latihan. Tetapi aku takutkan adalah orang yang punya 1 jurus dengan 1000 kali latihan. Inilah habit and repetition, pembiasaan dan pengulangan. Ini karena udah azan, mungkin untuk sesi saya cukupkan dulu. Nanti insya Allah disambung sesi Bunda Dewi setelah makan siang dan sholat tentu saja. Itu dari saya, karena sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali di season kedua kopdar kita di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah tadi sesi pertama kita sudah bahas terkait kenapa sih kita harus nulis gitu ya. Nah, beberapa poin tadi yang saya sampaikan bahwa yang pertama kita itu menulis semata-mata insya Allah hanya mengharapkan ridho Allah. Karena tadi kenapa? Karena kita terbatas oleh Allah diberikan kesempatan hidup di dunia. Dan harapannya waktu yang terbatas ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, salah satu potensi yang Allah kasih kepada kita yaitu anugerah kita diberikan kesempatan untuk bisa membaca dan menulis tentu saja. Nah, jadi menulis ini harapannya nanti menjadi wasilah memanfaatkan hidup yang sederhana ini sebagai bekal kita pulang ke kampung halaman. Terus kemudian tadi saya simpulkan lagi kenapa kok menulis bukan yang lain. Karena menulis itu kayaknya sesuatu yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Kalau dulu mungkin menulis itu kita harus pakai, kalau ulama dulu mah pakai tinta gitu kan, pakai kayak bulu ayam celupin dulu ke tinta kan gitu ya. Atau bahkan makin kesini harus pakai mesin tik, ganti lagi pakai komputer lewat keyboard komputer gitu ya, pakai laptop. Nah sekarang itu lebih mudah lagi pakai gadget dan semua dari kita punya itu. Nah ini saya pikir ini sangat sederhana sekali, sangat gampang dilakukan gitu ya bagi siapapun gitu. Bahkan banyak teman-teman yang saya nggak bisa nulis. Nah, katanya nggak bisa nulis tapi giliran bikin status Facebook pinter banget kan, itu sebetulnya itu nulis juga gitu. Nah jadi intinya di program Yuk Nulis itu sebetulnya hanya ingin potensi teman-teman yang tadinya tidak terarah kita arahkan gitu menjadi lebih bermanfaat. Sebetulnya sederhana itu gitu. Terus kita bikin komunitas saling menyemangati. Dengan konsep apa? Kita belajarnya tadi saya sampaikan dengan habit and repetition, dengan pembiasaan dan pengulangan. Itu mungkin teman-teman mengawali tulisan itu akan terasa acak-acakan, akan terasa ini kok gini banget gitu. Nah ini nggak boleh langsung nyerah, terus aja diulang-ulang. Insya Allah suatu saat nanti teman-teman akan mendapati tulisan teman-teman lebih rapi, lebih bagus, lebih eye catching gitu ya, lebih mudah lebih sedap dipandang mata dan lebih mudah untuk dicerna. Dan harapannya yang paling terakhir adalah bisa memberikan inspirasi tentu saja bagi sahabat-sahabat semuanya dan bisa merubah sahabat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya jauh ke Allah makin dekat ke Allah gitu ya, yang tadinya nggak pengen berubah jadi berubah. Itu tujuan kita gitu. Ya baik, itu tadi sesi saya review ulang. Kemudian untuk berikutnya, ini saya jadi merangkap MC plus pembicara gitu ya. Karena ada Bunda Iis di sini tadi. Karena beliau merangkap operator, jadi nggak ada yang mijit tombolnya gitu. Di beliau saat ini di amanahi alhamdulillah sebagai operatornya. Harapannya nanti kita bikin struktur juga gitu ya. Bikin struktur siapa ketua, siapa bendahara, siapa sekretaris. Dan untuk akhwat, komunitas Yuk Nulis akhwat harapannya diisi oleh akhwat semua gitu. Nanti insya Allah kalau udah ada Ustazah Mela, barangkali saya hanya sebagai pembina saja gitu. Nanti saya coba untuk merintis mensirusi yang bapak-bapaknya. Nah, harapannya ini nanti akan membesar mimpi saya dan mudah-mudahan jadi salah satu jariah bagi saya sendiri ke depannya ketika komunitas ini berkembang. Baik, tidak berlama-lama untuk sesi berikutnya kita ada pembicara spesial yang kedua dan alhamdulillah beliau sudah hadir gitu ya. Ada Bunda Dewi siapa ya Bun? Siapa namanya teh? Bunda Anggara Dewi Krisna Dewi beliau gitu panggilannya Bu Dewi gitu. Nah nanti beliau ini akan sedikit memberikan gambaran atau sharing bareng kita gitu ya terkait lebih ke teknis mungkin ya Bun ya. Teknis sebetulnya
langkah-langkahnya harus seperti apa sih? Kadang-kadang saya sendiri sok masih bingung gitu ya, antara menyambungkan ini dengan ini, huruf koma di mana, titik di mana. Ini jadi permasalahan barangkali yang lumrah bagi penulis pemula seperti kita. Dan kadang-kadang kita anggap sepele masalah titik koma ini, salah-salah titik koma gitu, yang harusnya titik tidak ada titik. Ini bacaan tuh kalimat itu jadi nggak enak dibaca gitu, padahal cuma sebatas titik. Nah, untuk itu nanti insya Allah Bunda Dewi yang akan membahas terkait mengupas itu sedikit di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Baik, saya persilahkan kepada Bunda Dewi untuk menyampaikan materinya pada kesempatan siang kali ini. Pada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara apa ini ya? Sharing-sharing Kopdar komunitas yuk nulis. Di sini sebenarnya saya tidak bukan di bidang ini ya, cuma karena dipaksa calon pengantin. Jadi nggak mau ya harus mau. Di sini ada langkah-langkah menulis. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita menulis? Nah, yang pertama ini ada, kita harus memilih tema atau topik. Nah, di sini ada tema atau topik. Apa sih perbedaan tema dan topik? Nah, kalau tema itu adalah pokok pikiran. Nah, sedangkan topik adalah pokok pembicaraan. Terus dilihat dari sudut pandang sebuah karangan, tema adalah sebuah amanat utama yang disampaikan oleh penulis. Nah, di sini penulis harus memilih tema atau topik yang sesuai dengan apa yang mau dia ceritakan, apa yang mau dia tulis. Nah, pada waktu menyusun sebuah tema atau karangan, ada dua unsur dasar, yaitu topik atau pokok pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai. Nah, kira-kira tujuannya untuk apa sih? Kalau di sini kita menulis itu tujuannya untuk apa, Ustaz? Untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, untuk mendapat ridha Allah. Nah, memang sih untuk menentukan topik itu agak sulit. Jadi penulis itu harus menguasai betul kira-kira apa permasalahan yang mau ditulis. Nah, di sini saya mengutip dari seorang tokoh namanya Boris Karloff. Dia berpendapat bahwa sebuah topik pertama-tama harus menarik perhatian penulis sendiri. Topik yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan penulis mencari data-data untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, di sini kita bisa mencari topik-topik itu lewat mana? Sekarang kan gampang, bisa lewat Google ya, bisa searching, bisa mencari referensi di situ. Ya, itu tadi langkah yang pertama, yaitu menentukan atau memilih topik, tema dan topik. Terus yang kedua, yaitu menentukan tujuan. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, seperti halnya menulis, sebuah tujuan ini karena tujuan menulis ini kita akan mendapat ridho ilahi ya, kan? Insya Allah. Nah, ini berpengaruh dalam menentukan bentuk, panjang, sifat, cara, dan penyajian tulisannya. Ini tujuan kita menulis adalah untuk meraih ridho ilahi.
kita bisa saling memotivasi, terus saling berbagi, terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Jadi penerapan tujuan sangat membantu penulis untuk mengembangkan tulisannya. Itu tadi menentukan tujuan. Terus yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi dan bahan. Nah, untuk mengumpulkan informasi dan bahan, sekarang kan gampang sekali tuh. Asal punya kuota, ada wifi, kita bisa cari informasi dan bahan lewat. Nah, untuk mencapai suatu tujuan, kita itu harus mencari bahan berupa keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik. Nah, kegiatan mengumpulkan keterangan itu namanya apa? Observasi kan? Nah, observasi. Berarti kita harus melihat sekarang apa sih yang lagi tren gitu loh. Terus apa sih yang lagi menarik perhatian pemirsa? Nah, itu bisa selain mengadakan observasi tadi, pengamatan juga bisa di lewat sumber lain ya. Kalau di sini kan nggak ada perpusda, perpustakaan daerah atau perpustakaan desa. Nah, kita bisa lewat internet saja. Oh iya, dalam mengumpulkan informasi juga kita bisa menambah hal-hal yang kiranya bisa kata-kata yang menarik. Terus yang keempat sekarang yaitu membuat kerangka tulisan. Tulisan itu disebut sebagai garis besar cerita yang akan dituangkan pada sebuah tulisan. Di sini menurut Doris Kerap lagi, kerangka karangan itu adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu karangan yang akan digarap. Jadi kalau kita udah membuat kerangka tulisan, itu pakai kertas dulu lah ya sebelum dituangkan. Intinya ada pembukaan, isi, dan penutup. Terus yang kelima itu ada mengembangkan kerangka karangan. Nah, setelah kita membuat kerangka tulisan, tahap selanjutnya itu mengembangkan kerangka karangan. Ini biar dalam penulisan atau pengembangan kerangka karangan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu gagasan utama. Gagasan yang dikemukakan oleh organisasi atau urutan peristiwa. Jadi dari awal apa ya namanya? Gagasan utama. Terus tata bahasa juga harus diperhatikan. Terus pilihan struktur kosakata juga harus diperhatikan serta penggunaan ejaan yang tepat. Nah, di sini biasanya sering banyak salah ya. Kayak penggunaan kosakata. Contohnya apa ya? Biasanya salah-salah. Terus biasanya ada tanda baca. Nah, kebanyakan orang-orang itu nggak bisa membedakan antara kata yang sudah kata penghubung, terus kata apa ya itu titik lah, bahwa titik dan koma itu biasanya penempatannya. Biasanya kalau titik itu berarti kan sebuah berita udah selesai itu ya, selesai titik. Nah, setelah titik itu biasanya kadang-kadang langsung nggak pakai spasi ya, kebanyakan ya Bu. Iya kan, apa titik-titik biasanya. Kalau di SMS, di WA, ya kan? Biasanya contohnya kayak gini. Bu Iis beli sepatu, koma, terus spasi, baju, koma, spasi lagi.
Bukan Bu Iis beli sepatu, koma, terus langsung nggak ada spasinya gitu. Jadi kan kata-katanya juga kurang enak kurang bisa dipahami ya. Terus dalam penuangan isi gagasan yang dikemukakan pada sebuah tulisan, ini penulis harus dituntut memiliki wawasan yang luas. Jadi apa yang ditulisnya ini benar-benar hidup. Penulis harus mampu mengorganisasi isi sedemikian rupa sehingga tidak tumpang tindih. Biasanya sudah yang di atas sudah dibicarakan, terus bawahnya ada lagi dibicarakan lagi. Jadi kan pemirsanya atau pembacanya bosan ya. Nah, terus agar isi karangan mudah dipahami, pembaca itu harus menggunakan tata bahasa yang baik. Struktur kata, kosakata harus mudah dipahami pembaca. Terus gunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah berisi kalimat yang sederhana. Jadi nggak berbelit-belit, nggak usah panjang lebar. Nah biasanya di sini kan ada kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Jadi agar pembaca itu tidak jelimet gitu loh. Apa sih bahasanya jelimet? Rumit. Jadi gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Terus agar tulisan mudah dipahami pembaca, penggunaan ejaan juga harus diperhatikan. Ini penggunaan tanda baca pada tempatnya. Terus karena penggunaan ejaan yang salah itu bisa membuat kata-kata menjadi kesannya negatif gitu. Nah, selain itu juga bisa menyulitkan pembaca. Nah, itu mungkin tadi langkah-langkah dalam menulis. Kalau cara menulis sesuai EYD itu mana ya? Dulu waktu SD pernah diajarkan kan ya. Ini saya baru beli tadi, baru aja. Di sini biasanya penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital itu harus diperhatikan. Contohnya ada berapa poin yang harus diperhatikan ya? Ada 12 poin tentang huruf kapital. Yang pertama itu ada huruf besar atau huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kata awal kalimat. Ini lagi ya. Tadi huruf besar atau huruf kapital itu ada 13. Pas ya. Yang pertama itu huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Nah, petik langsung itu contohnya kayak gini. Ibu bertanya, petik. Nah, setelah tanda petik itu menggunakan huruf kapital. Misal ibu bertanya, kapan Anton pergi gitu loh. Jadi ibu bertanya, petik. Nah, K-nya itu huruf besar. Terus yang ketiga itu ada huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan. Nah, biasanya kan banyak ya. Kalau di grup ini kan kebanyakan tentang keagamaan. Nah, di sini contoh Allah, otomatis A-nya besar. Terus yang maha kuasa, kira-kira huruf besarnya yang mana aja? Yang maha kuasa, Y-nya. Terus M-nya. Kuasanya besar atau kecil? Besar. Besar. Nah. Terus kalau yang maha agung, Y-nya besar, M-nya besar dan A-nya besar. Nah, kalau misal Tuhan selalu mengasihi semua umatnya, kira-kira huruf besarnya mana aja?
Hah? T. Ya, T, Tuhan. Terus selalu mengasihi umatnya. U ya. Enggak. Oh enggak ya. U-nya kecil, jadi nya-nya yang Oh, besar. nya-nya. Nah, di situ kan kebanyakan banyak yang salah ya. Terus yang keempat itu huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan. Contohnya apa? Imam Hambali. I-nya besar, Hambalinya besar. Hanya besar ya. Imam Syafi'i. I-nya besar, S-nya besar. Tuh. Terus yang kelima itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Nah, contohnya ada Presiden Soekarno. P-nya besar, Soekarno-nya S-nya besar. Gitu. Terus yang keenam, huruf besar huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Nah, nama orang otomatis besar ya, udah tahu semua kan kalau itu. Terus yang ke-7, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, kira-kira B-nya besar atau kecil? Bangsa Indonesia. Kecil ya. B-nya kecil, Indonesianya I-nya besar. Nah, pinter tuh. Terus kalau bahasa Belanda, B-nya kecil, nah, B-nya besar. Belanda. bahasa B-nya kecil, Belanda B-nya besar. Terus huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, hari Minggu hanya kecil, minggunya besar. Ya. Terus yang ke-9, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama khas dalam geografi. Kayak nama-nama kota, otomatis yang depan itu hurufnya harus besar. Kalau misalnya Sungai Ciliwung, kira-kira gimana? S-nya besar apa kecil? Kecil. S-nya besar dong. Oh iya. Sungai Ciliwung kan nama tempat. Nah, terus yang ke-10, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan. Di sini ada contohnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. D-nya itu besar. Terus pendidikannya P-nya besar. Kalau dan-nya Kecil. kecil. Kebudayaan. Kebudayaan K-nya besar. Terus yang ke-11, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata untuk nama buku, majalah, surat kabar, dan judul keterangan. Di sini ada contohnya itu pelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah. P-nya besar, B-nya besar, Indonesia I-nya besar. Untuk sekolah U-nya kira-kira besar apa kecil? Kecil. Kecil. Sekolahnya Besar. besar. Terus yang ke-12, huruf besar atau huruf kapital dipakai dalam singkatan nama, gelar, dan sapaan. Contohnya, insinyur itu biasanya kan disingkat menjadi IR. I-nya besar, R-nya kecil. Terus sarjana ekonomi disingkat itu F.E. Titik lagi nggak kira-kira? Nggak. Iya dong. Kayak SPD contohnya. F titik, P-nya besar, D-nya kecil, terus titik kan. Terus yang ke-13,
Huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, saudara, kakak, dan lain-lain. Di sini ada contohnya. Kapan ayah datang? Kapan ayah datang? Ayahnya bisa. A-nya besar, A-nya besar, datangnya D-nya kecil. Itu tadi tentang huruf kita ya. Terus sekarang huruf miring. Kira-kira huruf miring itu digunakan untuk apa aja sih? Nah, di sini huruf miring itu yang pertama itu untuk menulis nama buku. Judul buku itu biasanya miring. Terus yang kedua itu menegaskan atau khususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Contohnya kayak misalnya kita menulis kalimat terus ada kecuali gitu. Itu kan untuk menandakan ada mengkhususkan suatu kalimat ya, kecuali. Jadi tanya kecualinya itu miring. Terus yang ketiga, ini menuliskan nama-nama ilmiah. Nama-nama ilmiah. Kayak misalnya nama ilmiahnya jagung itu apa? Jagung. Jagung nama apa? Zim. Nah, kalau apa tadi? Oriza sativa. Nah. Iya, tuh. Jadi itu miring ya, kata ilmiah. Udah. Terus kira-kira apa lagi? Kata ulang. Kalau kata ulang, biasanya anak-anak itu kata ulang itu disisipkan dengan tanda strip. Anak-anak, tukar menukar, terus laut. Terus ada lagi kata. Ini biasanya banyak yang ini ya. Salah. Di sini ada gabung kata orang tua. Itu orang tua biasanya dipisah apa digabung? Seringnya dipisah ya. Ayo digabung atau dipisah kalau orang tua? Digabung tapi seringnya dipisah. Orang tua dipisah dong. Oh dipisah. Iya. Ini ada gabungan kata termasuk khusus. Contohnya anak istri. Anak istri. Itu biasanya digabungnya pakai apa? Strip. Anak istri. Bapak ibu. Kakak adik. Tapi kebanyakan kita nggak pakai strip kan? Terus yang ketiga itu gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata. Nah di sini ada apabila, manakala, bila mana, barangkali. Masih banyak lagi sebenarnya. Biar cepat. Biar nggak kebanyakan. Sambung apa ya? Terus ada lagi dong. Ya nggak apa-apa. Udah. Takut nggak masuk kalau kebanyakan. Iya ya, takut itu. Ya udah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Bunda Dewi yang sudah menyampaikan ilmunya. Masya Allah tadi banyak ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Tetapi kalau tadi mungkin saya tangkap bagi seorang penulis itu yang paling pertama harus dimiliki adalah passion gitu ya. Passionnya itu arahnya kemana gitu. Jadi sebelum menulis itu tentukan dulu minat kita di tulisan di bidang apa. Itu baru nanti kesananya baru menyusun kayak semacam tadi apa tema ataupun satu lagi tema atau
kepikiran gitu ya. Nah, jadi tentukan passion kita di mana. Kalau kita memang kecenderungannya suka seneng tentang percintaan, ya berarti nulisnya yang galau-galau gitu ya. Ya Bunda Rahkan ya. Oh gitu ya, gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman passionnya di yang seperti itu ya, berarti yang dibacanya pun nanti referensinya ya seputar itu gitu. Kalau teman-teman yang senang dunia motivasi ya barangkali arahkannya ke situ, dan yang dibacanya pun karya-karya entah itu Ipo Santosa ataupun Bunda Senwaringin atau Dimas J gitu dan lain sebagainya. Bagi yang senang bisnis, kuliner, ya tentunya passion kita di mana itu intinya. Karena apa? Karena kalau kita menulis secara passion itu akan lebih enak, lebih ngalir, mudah nulisnya, dan feel-nya akan dapat mudah untuk tersampaikan ke si pembaca itu sendiri. Gitu. Nah kemudian tadi Bunda Dewi pun sudah membahas terkait beberapa seputar teknis ya Bunda, teknis dari mulai kapan harus huruf kapital, kapan harus titik, kapan harus pakai strip gitu ya, kapan harus menyambung dua kata menjadi satu. Nah ini tadi sudah dibahas. Saya pikir teman-teman itu tadi kayaknya kita nggak cukup hanya sekali mendengarkan pemaparan dari beliau. Nanti kedepannya insya Allah mudah-mudahan kopdar yang bulan berikutnya nanti bisa disambung sama Ustaz Jais ataupun yang lain. Atau karena tadi baru separoh ya lanjutkan dulu, selesaikan dulu ya, baru nanti giliran sama yang lain. Gitu. Nah nanti intinya gini, intinya yuk nanti setelah acara ini kita lebih semangat lagi mencoba untuk praktek, karena sehebat apapun teori yang kita dapat gitu ya, sebagus apapun passion yang kita miliki, kalau nggak praktek itu nonsen gitu. Maksudnya udah aja sekarang learning by doing gitu, kita praktek. Makanya saya sediakan grup itu sebetulnya untuk praktek. Nanti harapannya dengan praktek itu kita lebih mudah nyusun kata, kita lebih buka banyak referensi, dan kita pun lebih bisa untuk menyusun sebuah tulisan. Nah itu teman-teman terkait pemilihan struktur gimana nih? Siapa yang siap jadi ketuanya? Bunda Is? Ya udah, pertama mungkin saya dulu ya, gitu ya, ketuanya. Nanti kalau udah ada Ustazah Mela mungkin bisa beliau. Nah itu jadi nanti untuk Ustazah Is di ini concern di ini ya, di bagian media. Media. Berarti Bunda Rahkan nih jadi apa? Cheerleaders lagi minta. Bunda Dewi di sekretaris ya. Sekretaris aja lah biar di sini. Bunda Is bendahara merangkap media, gitu ya. Terus kemudian media itu bertanggung jawab nanti mempublikasikan setiap acara yang kita bikin. Entah itu nanti harapannya kita bikin kolaborasi sama. Saya itu ada komunitas misalkan Lingkar Cendikia, Majenang, ada komunitas yang lain, nanti kita bisa collab bikin acara agak gede, syukur-syukur ngundang pembicara yang nasional gitu, kita undang ke sini sehingga kita bisa memberikan kontribusi di tengah masyarakat gitu, sehingga peran kita sebagai komunitas itu betul-betul terasa bagi masyarakat. Nah mungkin itu teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Wira dan Pak Wira atas ketersediaan tempatnya, dan saya aturkan kepada Bunda Is, Bunda Dewi, dan juga Bunda Rahka atas kehadirannya. Walaupun tiga apa nih? Tiga belindi gitu ya, tetap semangat. Insyaallah mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi kita semuanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.